Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nurlita. Saya dari MBS 4F. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya ketahui dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai penghimpunan dana. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian penghimpunan dana. Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana dari debitur, kemudian akan disalurkan kepada kreditur, dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak debitur dan kreditur. Dalam bank syariah, klarifikasi utamanya bukan didasarkan atas nama produk, namun didasarkan atas prinsip yang berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam penghimpunan dana terdapat dua prinsip, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah, di mana yang menggunakan prinsip wadiah adalah giro dan tabungan, dan yang menggunakan prinsip mudharabah adalah giro, tabungan, dan deposito. Dalam penghimpunan dana terdapat tiga produk, yang pertama giro syariah, yang kedua tabungan syariah, dan yang ketiga deposito syariah. Untuk yang pertama yaitu giro syariah. Giro adalah suatu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau pemindah bukuan, dan lain-lain. Dalam giro syariah terdapat dua akad, yakni akad wadiah dan akad mudharabah. Akad wadiah yang digunakan dalam giro syariah adalah wadiah yad domanah, yang dimana implikasinya sama dengan hukum qard, yakni nasabah bertindak sebagai yang meminjami dan bank sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan pihak bank tidak boleh menjanjikan atas imbalan atau pemanfaatan dana tersebut. Kemudian yaitu giro syariah yang menggunakan prinsip akad mudharabah. Prinsip akad mudharabah yang digunakan dalam giro syariah memiliki dua bentuk, yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlak, di mana perbedaan utamanya terletak pada ada atau tidaknya syarat yang diberikan oleh pemilik dana, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dan dalam hal ini pemilik nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai yang mengelola. Kemudian produk penghimpunan dana yang selanjutnya yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati, dan dalam penarikannya menggunakan ATM atau buku tabungan. Dalam tabungan syariah ini prinsip yang digunakan ada dua, yaitu prinsip akad wadiah dan mudharabah, di mana akad wadiah ini bersifat titipan, jadi pemilik dana menitipkan uangnya kepada bank dan dapat secara bebas melakukan penarikan. Di mana dalam akad wadiah dibagi menjadi dua, yaitu wadiah amanah dan wadiah domanah. Wadiah amanah adalah titipan yang bank tidak boleh menggunakan uang dalam tabungan. Kemudian wadiah domanah yaitu bank diizinkan untuk menggunakan uangnya, namun dengan syarat bank dapat menjamin uang yang dapat diperoleh. Kemudian ketentuan tabungan wadiah, yang pertama bersifat titipan, yang kedua on call, kemudian kerugian dan keuntungan menjadi tanggung jawab bank, dan kemudian yang keempat tidak adanya imbalan atau bonus yang dijanjikan. Kemudian yaitu prinsip akad mudharabah dalam tabungan syariah, di mana bank selaku mudharib dan nasabah selaku shahibul mal. Dana tabungan harus dinyatakan secara jelas, tunai, dan juga bukan piutang. Mudharib boleh melakukan berbagai kegiatan usaha, namun harus berdasarkan prinsip syariah, dan pembagian keuntungannya juga harus dinyatakan dalam nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah. Kemudian produk penghimpunan dana yang selanjutnya yaitu deposito syariah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan dalam waktu tertentu dan sudah disepakati di awal. Dalam deposito syariah, nasabah selaku shahibul mal atau pemilik dana, dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. Dalam deposito syariah ini menggunakan prinsip mudharabah, yaitu prinsip bagi hasil, di mana prinsip mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, di mana mudharabah mutlaqah yaitu nasabah boleh memberikan
batasan-batasan atau syarat kepada pihak bank. Batasan di mana bagaimana bank menyalurkan dana, bagaimana bank membiayai usaha menggunakan dana tersebut, dan untuk siapa penyaluran dana itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu nasabah dalam menyimpan dananya di bank syariah boleh memberikan batasan-batasan atau syarat kepada bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan, seperti misalnya menggunakan akad apa, seperti apa usaha yang harus dibiayai, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah dalam penyampaiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.